Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Land Rover kita tahu adalah sebuah brand yang legendaris. Di antara jajaran produknya, Discovery juga termasuk lumayan legendaris, terutama menyangkut kenyamanan dan kemampuan off-roadnya. Bentuknya juga khas, serta harganya mahal. Namun bagaimana jika Anda ingin memiliki sebuah Discovery baru dengan harga yang lebih terjangkau? Dan inilah pilihan untuk Anda, Land Rover Discovery Sport. Tapi Anda jangan tertipu oleh namanya, karena mobil ini sebenarnya basisnya bukan Discovery. Dia lebih ke arah Evoque, namun dibuat lebih praktis, memuat akomodasi lebih banyak, dan off-road capability yang lebih baik. Anda pasti setuju dengan kami bahwa paras dari mobil ini ganteng. Apalagi ini adalah trim black edition, special edition yang dikeluarkan oleh Land Rover Indonesia. Dan dia memiliki pelek berwarna hitam, kemudian tulisan Discovery berwarna hitam, kemudian tidak ada aksen chrome sama sekali, lampu depan dan lampu belakang juga ada aksen hitam dalamnya, membuat nuansa gagah itu sangat terasa di mobil ini. Kita balik ke samping. Di samping mobil ini memang dimensinya seperti Evoque, tapi beda sekali desainnya. Dan satu yang agak mirip mobil lain adalah di pilar C ini, dia sudutnya dan bentuk kacanya sangat mirip dengan Toyota Fortuner. Mungkin desainer Land Rover tidak mengenal Toyota Fortuner karena mungkin tidak ada di Eropa, dan mereka akhirnya membuat desain yang mirip. Tapi kalau kita ke belakang, berbeda. Belakangnya dia juga kembali cantik, dan kalau kita bisa lihat atapnya makin ke belakang makin rendah, menimbulkan mobil ini kesan SUV yang sporty karena ini seperti coupe, dia landai ke belakang. Untuk ban, Land Rover Discovery Sport Black Edition ini menggunakan pelek 19 inci berwarna hitam, bukan hitam doff, ini hitam biasa mengkilap. Dengan ukuran ban 235-55 R19, itu sama persis dengan belakang. Namun ban ini memang bukan untuk off-road, dia lebih ke arah jalan raya karena setelah dipakai off-road beberapa kali kelihatan agak pecah-pecah bannya. Jadi kalau Anda memang berniat untuk off-road dengan mobil ini, Anda harus mengganti ban lain. Tersedia dua pilihan mesin untuk Discovery Sport. Yang pertama adalah tipe yang lebih laris, yaitu memiliki mesin bensin dengan kapasitas 2000 cc turbo, sama persis seperti yang digunakan di Range Rover Evoque. Mesin ini menghasilkan 240 HP dengan torsi 340 Nm yang sudah didapat sejak 1750 rpm. Mesin bensin ini diklaim bisa menyelesaikan 0-100 km per jam dalam 8,2 detik dan mencapai top speed 199 km per jam. Dan inilah pilihan mesin yang menurut kami lebih menarik daripada varian bensin, yaitu turbo diesel berkapasitas 2200 cc dengan tenaga 190 HP. Oke, tenaganya memang 50 HP di bawah yang bensin, tapi dia memiliki torsi 420 Nm yang artinya 80 Nm lebih kuat daripada bensin, tepat kalau misalnya Anda sering ke medan yang berat atau off-road. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui transmisi otomatis terbaru dari Land Rover. Bukan 5 speed, bukan 6 speed, bukan 7 speed, bukan 8 speed, tapi 9 speed. Nah, kami pernah mencoba transmisi 9 speed di Jeep Grand Cherokee dan itu tidak terpakai sama sekali karena gigi 9-nya itu baru bisa masuk ketika di kecepatan 140-150 km per jam. Nanti kita lihat apakah gearbox 9 speed ini bisa digunakan di jalan raya di Discovery Sport. Dan kami sangat suka mesin diesel ini karena pertama dia halus. Oke, peredaman mobil ini memang bagus, sangat sedikit terdengar sampai masuk ke dalam kabin, tapi dari luar pun
itu juga mesin dieselnya terdengar sangat halus. Kemudian dia memberikan performa yang kuat karena walaupun dia kalah 50 HP dibandingkan varian bensin, dia torsinya besar, tadi seperti saya bilang 400 Nm, sehingga 0 sampai 100 km per jam itu masih bisa di 9 detikan, tepatnya 9,6 detik kami mengetesnya di Indonesia dengan bahan bakar Pertamina Dex. Memang di putaran atas tidak sekencang yang bensin, tapi di putaran bawah itu cepat sekali dan lag turbonya juga tidak terlalu banyak sehingga dari Anda menginjak gas sampai tenaganya keluar itu tidak terlalu lama jedanya. Dan konsumsi bahan bakar juga impresif. Ini adalah Land Rover yang biasanya juga tidak hemat. Dia di dalam kota itu masih bisa menghasilkan 10 sampai 11 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sementara kalau di tol dia bisa 16 sampai 17 km per liter. Alasannya adalah karena mobil ini memakai transmisi 9 speed. Sehingga walaupun gigi satunya itu cukup pendek untuk kemampuan off-road yang baik, tapi di jalan tol di gigi 9 dengan kecepatan 100 km per jam dia hanya berputar 1400 rpm, membuat konsumsi bahan bakarnya ketika berjalan konstan itu sangat hemat untuk ukuran SUV seukuran ini. Melewati jalan bergelombang, karakter suspensi dari Discovery Sport memang tidak selunak Discovery. Namun kami masih bisa bilang ini tergolong empuk. Padahal dia belum air suspension alias suspensi udara, tapi bantingannya lembut. Dia hanya agak sedikit terasa keras kalau melewati gelombang jalan yang kecil-kecil, tapi secara keseluruhan ini adalah suspensi yang sangat nyaman. Pengendaliannya sendiri dengan suspensi seempuk ini memang masih ada sedikit limbung, masih ada miring sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Tiba-tiba itu seperti terasa berhenti limbungnya dan grip dari bannya itu tetap sangat hebat untuk membelokkan mobil. Jadi rasanya tidak ada SUV selunak ini yang bisa pengendaliannya sebaik Discovery Sport. Kemudian posisi duduk juga menambah kenyamanan karena paha tersangga dengan baik, badan juga tersangga dengan baik, setir juga enak digenggam. Satu yang agak mengurangi kenyamanan adalah ventilasi AC-nya. Ventilasi AC-nya ini dia seperti Jaguar, setiap berapa menit sekali membuka dan Anda harus memencet tombol sirkulasi udara ini sekitar 3-4 detik sehingga dia tidak akan membuka lagi secara otomatis. Namun setiap kali Anda matikan mesin dia pasti off lagi dan Anda setiap kali mulai berkendara harus memencet lagi. Kadang-kadang kita sering lupa dan tiba-tiba baru sadar setelah ada asap yang tidak enak baunya masuk ke dalam. Walaupun ukurannya terlihat kompak, namun Anda masih bisa menyulap bagasi mobil ini menjadi tempat duduk untuk 2 orang lagi di belakang, sehingga secara total mobil ini bisa mengangkut 7 penumpang. Secara mengejutkan masih ada headroom yang cukup, saya 177 cm, dan legroom juga memadai. Tapi yang tidak enak adalah posisi duduknya ini seperti orang jongkok, tidak tersangga sama sekali paha. Ini hanya cocok untuk anak kecil, mungkin maksimal 5 tahun, tapi minimal Anda jadi punya pilihan untuk mendudukkan anak kecil di belakang. Dan seat belt itu tersedia untuk semua 7 penumpang 3 titik. Karena mobil ini memang juga sangat aman. Di Euro NCAP dia juga meraih 5 bintang, sehingga kenyamanan dan keamanan tidak hanya untuk penumpang depan, tapi juga sampai ke belakang. Kemudian di belakang juga ada cup holder, di bawah satu, dan ada ruang penyimpanan serta ada pengaturan hembusan AC. Dari kisi-kisi ini Anda bisa atur hembusan AC-nya dan ini sangat modern karena elektrik juga. Sekarang saya akan mencoba keluar. Saya bisa lipat bangku depan, dorong ke depan. Kemudian aksesnya ya tidak begitu mudah. Mungkin kalau saya posturnya lebih kecil bisa lebih mudah. Kemudian saya akan pindah sekarang ke bangku tengah. Nah, ini adalah posisi bangku tengah ketika saya tadi duduk di belakang. Kelihatan sangat sedikit space-nya, walaupun tetap masih ada space. Cuman kalau nggak ada penumpang di belakang, saya bisa mundurkan ini sampai paling belakang dan langsung ruang kakinya
sangat tegak. Bahkan di tengah sekalipun itu masih memadai untuk orang dewasa. Dia ada channel di bawah karena memang mobil ini all wheel drive, jadi dari mesin depan itu harus ada shaft yang menghubungkan ke belakang. Dan ini makanya kenapa ada channel, tapi tidak terlalu besar channelnya dan masih ada tempat untuk pijakan kaki penumpang tengah. Oke, tiga-tiganya mendapat seat belt 3 titik juga. Lantas Anda mempunyai sandaran tangan, selain ada cup holdernya juga ada lacinya untuk menyimpan barang-barang yang kecil. Namun anehnya di tengah ini justru tidak ada ventilasi AC seperti di bagian paling belakang. Tapi untuk kalau Anda ingin charge handphone atau gadget Anda, maka ada slot 12 volt di sini. Kan Anda juga bisa dengan mudah menyambungkan ke slot USB di konsol tengah. Sekarang dengan keadaan jok semua terpasang, kita lihat berapa banyak bagasi yang tersisa. Sekarang kita buka bagasinya. Dia tidak elektrik seperti di tipe bensin. Sekarang semua bangku dalam keadaan tegak dan masih ada sedikit ruang sisa untuk ransel, mungkin 2 buah ransel seperti ini. Tapi kalau Anda ingin barang yang lebih atau ingin bagasi yang normal seperti biasanya, Anda bisa melipat bangku paling belakang ini dengan 1 kali tarikan, headrest melipat, kemudian bangku juga bisa dengan mudah didorong ke depan dan akan menghasilkan penyimpanan yang rata. Dengan konfigurasi seperti ini, Land Rover Discovery Sport memiliki akomodasi barang yang besar, tapi tidak sebesar rival utamanya yaitu BMW X3. Namun ada satu trik lagi. Kita bisa majukan bangku tengah ini sekitar 10 cm lagi ke depan, dan dengan bangku kiri dan bangku kanan itu dimajukan, kita sekarang memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar sedikit dibandingkan BMW X3. Dan dia juga bisa dilipat dengan mudah, bangku tengahnya itu dengan 1 tarikan tuas elektrik yang ada di sebelah kanan bagasi. Kelihatan tidak rata, kalau misalnya mau meratakan kita tekan dan kunci, maka akan sangat besar. Mungkin ini ada bolongan di tengah ini, kadang-kadang kurang praktis, Anda juga bisa memundurkannya lagi. Saya kunci dulu yang sebelah sini dan kita bisa lihat bahwa penyimpanannya sekarang lumayan rata, serta dengan konfigurasi seperti ini, Land Rover Discovery Sport sekarang memiliki akomodasi barang yang paling besar di kelasnya. Menyandang nama besar Land Rover dan Discovery, kami pun harus mencoba Discovery Sport ini ke area off-road. Iya, kelihatan penggeraknya capable sekali. Hampir tidak pernah kehilangan traksi. Dan suspensinya juga lembut, membuat roda itu seakan selalu membaca permukaan jalan. Ya, kemudian ketika mau berbelok patah itu hanya 1/4 putaran itu roda sudah mengunci ke satu arah. Jadi tidak perlu gerakan setir yang banyak, hanya 1 putaran lebih sedikit. Dan itu sesuai dengan karakter off-road. Ketika kita mau membuat mobil itu keluar dari jebakan, dia hanya dengan sedikit putaran setir saja dia bisa bergerak lebih banyak bannya. Turunan curam, tidak perlu mengerem, komputer semua yang melakukannya untuk saya. Travel suspensinya juga bagus. Yang perlu Anda hindari adalah objek yang tinggi di tengah, karena seperti saya bilang tadi, memang dia tidak terlalu tinggi ground clearance-nya. Oke, sekarang saya coba naik yang agak curam. Oke, sekarang coba agak curam dan licin ini. Saya ambil dari angle yang tidak biasanya, tanjakan ini.
Oke, sistem four wheel-nya bekerja mencari traksi, dan itulah magicnya Land Rover. Di satu saat tiba-tiba dia menemukan traksi dan membuat mobil langsung maju. Saya tinggal mengarahkan setir dan injek gas saja, dia akan mencari terus grip mana yang paling bagus. Tidak diragukan lagi, mobil ini memang meneruskan heritage dari Land Rover sebagai mobil yang capable, sangat capable untuk off-road. Mobil ini memang bukan untuk off-road yang kencang, yang seperti sprint off-road. Justru ini lebih ke arah adventure. Anda pelan-pelan biarkan sistem four wheel drive-nya itu membaca jalan dan mengatur settingan mobil yang pas untuk Anda, dan Anda bisa menikmati off-road dengan lebih rileks. Ini bukan mobil emang untuk cepat di off-road, tapi dia bisa membawa Anda lebih jauh di medan off-road hampir dari semua mobil lain. Hill descent control ini istimewanya tidak hanya maju, tapi mundur juga dia bisa berfungsi. Sekarang saya mundur di turunan yang sangat curam, saya tidak menginjak rem apapun, dia menjaga. Jadi benar-benar hill descent control, tidak hanya maju tapi mundur juga. Ketangguhannya di off-road salah satunya karena ada terrain response system yang Anda bisa memilih mode berkendara di off-road. Seperti sekarang hujan, saya bisa pilih mode di mud, saya juga bisa pilih mode gravel, snow, sand, pasir. Luar biasa. Di negara asalnya, Discovery Sport bermesin diesel memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan bensin. Namun di Indonesia terbalik, justru versi diesel lah yang lebih murah. Ya, harganya memang bisa lebih murah, 200 juta rupiah. Kalau yang diesel ini 1,299 miliar off the road, sedangkan kalau yang bensin itu 1,499 miliar off the road. Itu karena fitur yang dikuranginya sangat banyak. Pada saat hujan seperti ini misalnya, wiper tidak otomatis, kemudian lampu juga belum auto light, tidak ada sandaran tangan, jok juga belum full kulit. Kemudian mobil ini juga tidak memiliki sunroof, jok juga belum elektrik baik di kanan maupun kiri. Jadi selain yang saya sebutkan tadi juga masih ada beberapa penurunan spek lagi dibandingkan versi bensin, sehingga Discovery Sport yang diesel ini kami rasa ini salah satu mobil premium yang fiturnya paling sedikit. Tapi dia dilengkapi salah satu mesin yang paling baik, mesin dieselnya paling baik, halus dan bertenaga dan hemat. Kemudian fitur off-roadnya tidak ada yang dikurangi, hill descent control tetap ada, kemudian terrain response system tetap ada. Jadi ini memang lebih fokus mobilnya untuk Anda yang lebih sering mungkin untuk off-road, ketimbang mereka yang menginginkan kemewahan dan kenyamanan. Anda harus ke arah bensin. Namun berkurangnya fitur ini masih bisa kami sedikit maklumi karena membuat varian diesel yang tadinya lebih mahal di luar negeri menjadi lebih rendah harganya di Indonesia. Namun ada masalah satu lagi yang cukup krusial, adalah identitas. Pada saat kami pertama kali mencoba mobil ini, yang kami expect adalah mobil ini terasa seperti Discovery. Mungkin dengan versi yang dia lebih asik dikemudikan, dengan performa yang lebih baik. Tapi mobil ini bukan Discovery. Discovery itu dia lebih besar, dia lebih empuk lagi, kemudian dia lebih fokus lagi terhadap off-road, ground clearance-nya juga tinggi. Mobil ini lebih terasa seperti Evoque yang diberi akomodasi lebih besar sedikit, kemudian kemampuan off-road yang lebih baik. Dan memang mobil ini bukan versi sport dari Discovery, tapi dia lebih ke arah meneruskan Freelander. Freelander adalah salah satu varian dari Land Rover yang mungkin Anda ingat sekitar 1 dekade lalu ada di pasaran. Jadi mungkin lebih tepat kalau mobil ini diberi nama Freelander. Terakhir Freelander 2 kalau tidak salah. Jadi Freelander 3 ini justru lebih cocok. Memang Discovery Sport membuat kasta mobil ini seolah-olah naik karena dia Discovery, tapi ini bukan Discovery. Mobil ini tetap bagus, tetap sangat tangguh di off-road, tapi bukan Discovery, Freelander. Lantas bagaimana kesimpulan kami mengenai Discovery Sport ini?
Harus diakui mobil ini memang menyandang nama yang sangat berat dan ia tidak terasa seperti Discovery murni. Namun, di lain sisi dia tetap merupakan mobil yang nyaman, solid kualitasnya serta sangat capable di medan off-road. Anda tidak bisa menganggap bahwa mobil ini adalah versi sport dari Discovery. Dia lebih cocok dikatakan sebagai versi yang lebih tangguh dari Evoque. Atau lebih tepatnya lagi, ini adalah buah perkawinan Evoque dan Discovery dengan DNA Evoque yang lebih dominan. Jadi begitu kesimpulan kami akan Land Rover Discovery Sport ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, share ke teman-teman Anda, serta komen di bawah. Kami ingin mendengar komentar Anda. Dan subscribe ke channel kami. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya.